Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 039 dari kelas TI 4204. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai final report kami yang merupakan hasil integrasi lab TI dan PFT. Produk kami di sini adalah Kids Education Board yang merupakan alat bantu ajar. Kami beranggotakan pertama Atia Indri saya sendiri, kemudian Siti Hana Fajarwati, dan Mira Andani Gali. Yang pertama yang akan saya presentasikan yaitu mengenai gambaran bisnis kami. Nama perusahaan kami yaitu CV039 Company, dengan sektor perusahaannya dalam manufaktur yang memproduksi Kids Education Board yang merupakan alat bantu ajar di bidang pendidikan. Alamat pabrik kami berada di Kapling GBK, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian kami juga memiliki visi dan misi, yaitu yang visinya adalah menjadi perusahaan manufaktur internasional dengan produk dalam bidang pendidikan, yaitu Kids Education Board. Kemudian untuk misi yang pertama, yaitu dengan mempertahankan kualitas produk, melakukan pengembangan produk dengan berbagai inovasi, kemudian memberikan jaminan pada produk yang menyediakan servis terbaik kepada konsumen. Berikut merupakan struktur organisasi dari perusahaan kami. Kami sebut struktur organisasi existing dikarenakan struktur organisasi inilah yang terbentuk di saat perusahaan kami pertama kali dibangun. Yang pertama yang memimpin perusahaan kami yaitu CEO dengan membawahi beberapa bagian, yaitu Specialized HRD Staff, Specialized Financial Staff, kemudian Production Manager, Sales and Marketing Manager, dan yang terakhir Human Resource Development Manager. Di sini, untuk berjalannya proses produksi dengan baik, maka Production Manager memiliki beberapa operator, yaitu Production Operator. Kemudian, dalam Sales and Marketing Manager juga memiliki beberapa staff, yaitu Sales and Marketing Staff. Berikut merupakan gambaran produk dari perusahaan kami yang memiliki nama Kids Education Board yang merupakan alat bantu ajar untuk anak-anak berusia 4-6 tahun yang berfungsi untuk mengajarkan matematika dan bahasa Inggris. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis STP and marketing mix. Pertama saya akan membahas mengenai analisis STP-nya terlebih dahulu, dimulai dari segmenting. Segmenting itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama dalam segi segmenting geografik, kami menuju ke lingkungan pendidikan yang terutama dikhususkan ke sekolah dasar di suatu desa maupun kotanya, dan kami mengarah ke kota Tangerang Selatan. Dikarenakan Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang memiliki minat pendidikan cukup tinggi. Kemudian dalam segi demografi, kami mengkhususkan untuk anak-anak kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Untuk range umur penggunanya yaitu 4-6 tahun. Kemudian dalam segi psikografik, kami menuju ke orang yang terjun langsung di dunia pendidikan, dan produk ini akan dijual ke kalangan menengah ke atas. Kemudian untuk tingkah laku, kami menunjukkan produk kami ini kepada orang tua yang cukup memperhatikan soal pendidikan ke anaknya, dan yang bisa lebih ke arah ilmu bahasa Inggris dan matematika dasar, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai targeting dan positioning. Untuk targeting sendiri memiliki 4 strategi, dan kami memilih concentrated targeting strategy dikarenakan produk kami hanya satu jenis dan berfokus dalam satu segmen. Dalam satu jenis yaitu hanya Kids Education Board, dan dalam satu segmen yaitu kami menuju ke lingkungan pendidik di lingkungan sekolah maupun orang tua anak tersebut. Kemudian dalam positioning kami memiliki tagline Make It Smart. Dengan adanya tagline ini, maka produk Kids Education Board kami dapat diposisikan di konsumen, terutama dalam bidang alat bantu ajar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai marketing mix. Marketing mix ini terdiri dari produk, place, price, and promotion. Produk sendiri ini adalah Kids Education Board yang merupakan alat ajar bahasa Inggris dan matematika untuk anak-anak kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Kemudian place-nya yaitu kami berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Untuk harganya sendiri yang akan kami jual sebesar harganya Rp215.000, dan promotion dengan cara periklanan, promosi penjualan, public relation, dan personal selling melalui influencer. Kemudian bekerja sama dengan beberapa taman kanak-kanak dan sekolah dasar di daerah Tangerang Selatan.
serta dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan. Untuk promotion, kami lebih menekankan ke arah periklanan dikarenakan kami bisa menggunakan sosial media dan e-commerce yang tersedia. Untuk strategi dan rencana pemasaran, seperti yang tadi saya sudah katakan sebelumnya, bahwa kami mengutamakan dalam iklan sosial media dan e-commerce yang sudah tersedia. Untuk iklan sosial media sendiri, kami menggunakan iklan dari Instagram, YouTube, dan Facebook, karena target kami merupakan orang tua, yang pastinya biasanya suka menggunakan media sosial, sehingga perusahaan dapat dengan mudah menjangkau mereka. Kemudian dalam e-commerce, kami menggunakan e-commerce yang tersedia seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, dan meningkatnya penjualan belanja online di e-commerce yang membuka peluang kami untuk memperkenalkan produk. Baik, selanjutnya ada rencana produksi dari perusahaan yang telah kami buat. Pertama-tama itu ada demand forecasting. Demand yang kami dapat ini adalah sebesar 7.788. Ini didapatkan dari praktikum kemarin, praktikum Simbi. Kita ambil datanya dari situ. Lalu untuk sales target based on survey, perusahaan kami itu menargetkan bahwa tiap tahun itu ada 8 pembeli baru. Jadi amount buyer tiap tahun akan bertambah 8, 2022, 2023, 2024 dan seterusnya itu akan bertambah 8. Next ada production volume, sama seperti sales target. Itu tiap tahunnya akan bertambah banyak karena dari demand-nya sendiri pun itu semakin bertambah, maka production volume-nya juga semakin bertambah. Oke, nextnya ada rencana dari sumber daya manusia yang telah kami buat, yaitu terdapat total 20 sumber daya manusia. Itu ada CEO-nya ada 1, HRD staff-nya ada 1, lalu ada finance staff-nya 1, terus ada marketing dan sales manager 1, marketing dan sales staff itu ada 1 juga, production manager ada 1, lalu yang paling banyak itu ada pada production operator itu ada 14. Tiap tahun rencana dari perusahaan kami adalah tetap jumlahnya itu 20. Nah, dikarenakan butuh perubahan dan lain halnya, itu kita menambah beberapa pekerja. Salah satunya itu ada operation production, itu kita menambah 6. Lalu ada finance supervisor, lalu ada HRD supervisor, ada production line head, ada production general manager. Jadi kita di tahun 2025-2026 itu lebih dispesifikin lagi, lebih banyak merekrut pekerja, yang total itu menjadi 30 pekerja. Berikut struktur organisasi setelah adanya rekrutmen. Kita lihat bahwa posisi-posisi yang tadinya belum ada di existing, maka di struktur organisasi setelah rekrutmen itu sudah ada yang baru. Oke, next untuk proyeksi keuangan dari perusahaan kami dari tabel TPC total project cost itu kami mendapatkan sebesar 1.272.526.070 tabel kebutuhan pendanaan yang terdiri dari investasi tetap, itu ada modal kerja juga, working capital, ada initiation SIUP cost, lalu juga ada inisiasi merek trademark cost. Lalu untuk source of fund diketahui bahwa akumulasi dari pemilik adalah 80% dan dari pinjaman bank sebesar 20%. Setelah masing-masing didapat, kita jumlahkan semua hasilnya sehingga total dari sumber biayanya adalah 1.207.000 sekian. Setelah dihitung kita dapat bahwa cost of goods sold per produk itu kita mendapatkan 381.000 yang tiap tahunnya itu akan terus naik harganya. 381 ini tahun 2022, tahun 2023 nanti akan naik, 2024 naik. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah table of calculation product selling. Di sini kita mempergunakan persentase profit. Jadi kita meraba-raba bagaimana tahun kedepannya berapa profit yang harus kita capai. Jadi 2022 itu kita pengennya 40%, terus selanjutnya itu tambah 5%, 50%, 55%, 60%. Jadi tiap tahunnya ini rencana dari perusahaan kami adalah selalu adanya profit. Selanjutnya itu ada rincian dari biaya produksi dan operasional dari perusahaan kita. Jadi yang pertama-tama itu ada direct cost, ada factory overhead cost, ada operating cost, dan yang terakhir nanti di total menjadi total production cost dan operasional.
Dari direct cost dulu, itu kita merincikan direct material cost dan direct labor salary. Untuk factory overhead cost, itu ada electrical machine expense, ada indirect labor salary, ada indirect material cost, ada factory and building rent expense, ada machine depreciation expense, tools, ada transportation, material handling, ada maintenance, ada machine dan facility cost, ada tool cost juga, lalu ada yang terakhir ada transportation cost. Lalu yang terakhir untuk operating cost itu ada marketing, ada general administration (GA), ada office electricity, ada executive labor salary, ada recruitment, ada employee welfare, terus ada office rent, ada THR, ada bonus, ada general manager depreciation, ada SIUP, ada trademark amortization juga. Itu jadi di total untuk 2022 sampai 2026 itu total production cost dan operasional dari perusahaan kita itu tiap tahunnya meningkat dari awalnya itu 3 miliar 800 juta di tahun 2022, di tahun 2026 itu menjadi 4 miliar 679 juta. Financial income. Berikut merupakan tabel dari financial income, profit loss. Tabel ini tuh menjelaskan mengenai laba bersih suatu perusahaan, dari keuntungan tiap tahunnya, lalu rekapitulasi biaya produksi setiap tahun, kemudian dikurangi lagi dengan biaya suatu operasi, EBIT, interest expense, dan pajak. Lalu ada arus kas keuangan atau cash flow. Berikut merupakan tabel dari cash flow-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa ada owner equities-nya setiap tahun dari 2021 sampai 2026. Di sini juga ada bank loan, sales revenue, dan total hasil estimate cash inflow-nya. Lalu juga ada total cash outflow-nya dari tahun ke tahun. Juga ada net cash flow, beginning cash balance, dan ada final cash balance itu sendiri. Jadi tabel ini tuh juga berisikan rincian dari total estimasi cash inflow dan cash outflow-nya. Nah, kemudian itu juga didapatkan nih selisihnya, yaitu net cash flow. Kemudian juga didapatkan final cash balance dari net cash flow dan beginning cash balance-nya. Rincian ini dari tahun 2021 sampai 2026. Analisis kelayakan. Analisis kelayakan sangat diperlukan di suatu perusahaan. Analisis kelayakan ini menentukan apakah perusahaan ini tuh layak atau enggak sih untuk menjalankan suatu bisnisnya. Di sini dapat kita lihat di tabel ada initial cash flow atau cash out-nya, operational cash flow atau cash in, lalu ada net cash serta per faktor 8% dan NPV atau net present value-nya. Dapat diketahui bahwa NPV pada tahun 2026 bernilai positif, yaitu sebesar Rp857.770.213. Dan untuk PBP membutuhkan waktu 2 tahun 9 bulan untuk mengembalikan modal awalnya. Internal Rate of Return atau IRR. Dapat dilihat di sini ada tabel of interpolation calculation-nya. Ada net cash, per faktor, ada 29%, dan ada NPV-nya. Lalu ada NPV kumulatif, lalu ada net cash, per faktor yaitu 30%, ada NPV dan NPV kumulatifnya. Di sini juga ada IRR didapatkan bahwa 24,83%. Terus pada persentase 29%, NPV kita tuh adalah 1.639,951. Sedangkan pada persentase 30% memiliki rugi sebesar Rp24.838,129. Dan diketahui IRR-nya sebesar 24,83%. Nah, perusahaan ini tuh layak berjalan. Mengapa? Karena IRR ini lebih dari MAR, di mana IRR sebesar 24,83%, sedangkan MAR-nya itu sendiri sebesar 8%. Benefit cost ratio. Nah, jadi di sini tuh benefit cost ratio-nya didapatkan bahwa dari per tahunnya didapatkan BCR sebesar 1,14. Berdasarkan ketentuan BCR lebih dari 1 dan dari perhitungan di atas didapatkan 1,14 yang menunjukkan bahwa performansi dari suatu perusahaan sudah membaik dikarenakan mendapatkan income lebih kecil dari expense-nya. Oke, selanjutnya itu ada analisis di mana kita menentukan di mana letak company atau perusahaan kita itu yang paling efisien, paling efektif.
Jadi jarak antar supplier dengan kandidat lokasi itu memiliki distance yang paling kecil dan cost yang paling murah. Jadi kita memilih 3 daerah. Yang pertama itu ada di Kabupaten Bekasi, yang kedua itu ada di Kota Tangerang, yang ketiga itu Kompani C itu berlokasi di Kota Bogor. Nah, berdasarkan Google Maps juga, berdasarkan jarak, itu distance dari supplier ke company kita itu berdasarkan tabel yang ada di bawah ini. Jadi company A itu ke supplier 1 itu jaraknya 7.100, company A ke supplier 2 5.800 dan seterusnya. Jadi di sini kita itu memilih lokasi yang paling pas buat kita tempati berdasarkan denah-denah demografisnya. Oke, berdasarkan faktor rating itu kita sudah menentukan bahwa lokasi yang terpilih untuk FRI 039 Company itu berada di Kabupaten Bekasi berdasarkan faktor rating. Karena berdasarkan faktor rating itu totalnya paling besar ada di Bekasi alternatif 1 56,81, sisanya ada 55,82 sama 55,29. Jadi kita ambil yang ratingnya paling gede. Seperti itu. Lalu next ada routing sheet yang sudah kami buat. Routing sheet ini digunakan untuk menentukan seberapa banyak mesin yang perlu kita gunakan berdasarkan scrap juga, berdasarkan defect, berdasarkan efektivitas si mesinnya berapa persen kerusakannya dan segala macam, dan juga didasari oleh demand. Lalu ada jam tenaga kerja per week. Jadi awal-awal dari routing sheet ini kita membuat list part-part kita itu dimensinya seberapa besar sebelum dan sesudah diproduksi. Jadi dengan misalkan part kita itu kayu, awalnya itu dari kayu sebelum diproses ya. Lalu setelah diproses itu menjadi sebuah bentuk yang sudah kita inginkan, itu pastinya akan ada sisa-sisa kayu yang tidak dipakai karena kita pakai mesin milling. Jadi mesin milling itu buat membentuk si kayunya. Nah dengan situ sisa-sisa kayu yang tidak terpakai itu disebut scrap. Gitu. Lalu untuk defect itu berdasarkan jadi proses ini tuh dikerjakan atau dilakukan oleh atau dengan apa. Kalau misalkan proses itu dilakukan dengan manusia, berarti tingkat kemungkinan probabilitas si proses itu fail atau defect itu lebih besar dari proses-proses yang digunakan oleh mesin. Jadi di situ. Nah setelah kita rampungkan semua ini dari routing sheet, FRI 039 Company itu menggunakan 14 mesin untuk proses manufaktur. Stacking maksimum, stack atau tumpukan adalah suatu struktur data yang terbentuk dari beberapa barisan hingga yang teruntut dari satuan data. Nah, jadi pada stack ini apabila terjadi penambahan atau penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir stack. Di sini di result of stacking calculation ada rect GBBU sampai reshift. Apabila kita ingin pindahkan ke input unit load calculation, rect GBBU serta GBBP ini tuh tidak dipindahkan. Jadi dipindahkan hanya GBBU dan objeknya saja A, B, D, C, E, C, F, C, G, H, dan lain-lain. Dan juga maksimum height of stack itu sendiri adalah 1,8 meter. Nah, data stacking calculation dan kemudian lebih spesifik lagi dengan memilih data dari stacking dan digunakan untuk load calculation, di mana hanya menjelaskan data yang digunakan dari GBBU itu sendiri ke proses dan proses ke prosesnya. MHE yang terpilih dan waktu pengantaran paling optimal. Di sini dapat kita lihat ada from or to, GBBU garis kayu kanan ke A ke B, GBU kalkulator ke D, D ke C, sampai warehouse ke ship. Dapat kita lihat bahwa MHE maksimal use-nya yaitu 2. Nah, di sini nih dapat diketahui bahwa unit load-nya ada 4. Yang pertama, unit load pertama, unit load kedua, unit load ke-19, dan unit load ke-38. Di masing-masing unit load ini memiliki waktunya tersendiri. Nah, di unit load 1 memiliki waktu 1762, dan unit load kedua memiliki waktu 770. Sedangkan unit load 19 yaitu memiliki waktu 278, sedangkan unit load ke-38 memiliki waktu 216. Nah, berdasarkan perhitungan menggunakan Gantt chart, didapatkan bahwa penggunaan MHE sebesar 2 selama proses produksi dengan unit load 38. Dan waktu pengantaran paling optimal adalah 216 menit dalam 1 hari produksi.
jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing proses. Berikut merupakan tabel dari FRI kami. Berdasarkan data yang sudah diperhitungkan pada tabel, ditunjukkan bahwa total MHE yang dibutuhkan atau frekuensi dari setiap fasilitas dapat dicari dengan membandingkan total produksi dari setiap perharinya dibagi dengan total beban dari unit masing-masing fasilitas. Nah, disimpulkan juga bahwa hasil untuk frekuensi maksimum dari FRI kami yaitu 4. Total area produksi. Di sini dapat kita lihat total area produksi dari inisial-inisial dari A sampai ke shippingnya. Di A ini ada milling machine, di B ada turning machine 1, di D ada inspection machine 1, di E ada inspection machine 2, dan sampai di sini adalah area shipping. Berdasarkan lokasi pilihan yang berbentuk persegi panjang dan urutan operasi dari presence diagram, maka tipe tata letak atau layout dari FRI kami adalah material flow dengan berbentuk Z-flow dan luas area bangunan pabrik sebesar 302,2 meter persegi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai From to Chart atau FTC. Nah, From to Chart itu apa sih? From to Chart itu tuh tabel yang menggambarkan aliran kuantitatif perpindahan si materialnya dari setiap departemennya. Contohnya dari Departemen A ke Departemen B atau dari GBBP ke GBBU seperti itu. Nah, nilai-nilai ini didapatkan dari data material handling equipment terlebih dahulu. Kemudian setelah didapatkan data-datanya, maka diolah untuk didapatkan biaya material handlingnya. Jadi untuk perhitungannya membutuhkan aliran si material itu dari mana ke mana, kemudian kira-kira jarak dari departemen tersebut berapa. Misalkan dari departemen A ke B itu jaraknya berapa. Kemudian menggunakan data biaya material handling per meternya, dan itu sama berlaku untuk semuanya. Kemudian bisa dikalikan berdasarkan jumlah dari jarak tiap departemennya dikalikan dengan biaya per meternya seperti itu. Kemudian dari FTC ini dimasukin data-data dari yang sudah didapat tadi, ya data biaya material handling per departemen ke departemen lainnya seperti itu. Contohnya dari A ke B itu sebesar Rp4.323. Kemudian setelah diurutkan seperti ini, kemudian dijumlahkan dalam kolom total cost dan total biayanya didapatkan sebesar Rp415.670. Berikut merupakan inisial layout dan total area dari perusahaan kami. Nah, ini inisial layout yang sudah ditambahkan dengan fasilitas yang ada seperti masjid, toilet, post security, lahan parkir untuk karyawan, kemudian kantin, kantor, lantai produksi. Nah, jumlahnya itu dengan total sebesar 694.859 meter persegi. Nah, untuk final layout ini didapatkan berdasarkan menggunakan inisial layout sebelum-sebelumnya, kemudian dan juga ada perhitungan dengan AAD seperti itu. Nah, setelah dibentuknya inisial layout dan final layout untuk lantai produksinya, kemudian kami olah lagi untuk mendapatkan hasil fix final layoutnya dengan menggunakan WinKSB, dan hasil dari yang menggunakan WinKSB tersebut kemudian divisualisasikan menggunakan aplikasi SketchUp. Nah, untuk bentuk visualisasinya seperti berikut. Dari tampak depannya, kemudian dari tampak atasnya juga seperti itu. Yang sudah ada banyak fasilitas yang ditambahkan. Sekian dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.